Terima kasih atas undangannya. Jadi jawaban saya masih tetap konsisten bahwa memang menurut pandangan saya asal-usul dari apa yang disebut dengan konflik DPP, PKB, dan PBNU ini berakar pada persoalan-persoalan yang Kurang lebih kencang. bersifat pribadi-pribadi atau yang dimiliki oleh oknum-oknum baik di PKB maupun di PBNU, ketimbang persoalan yang sebetulnya serius yaitu yang terkait dengan institusi. Tetapi seperti biasa di negeri kita ini kadang-kadang persoalan-persoalan yang mula-mula bersifat pribadi itu Mas, kemudian ada upaya-upaya untuk menginstitusionalisasikan atau melembagakan sehingga kemudian quote unquote legitimate untuk menjadi bahan konflik yang kemudian pada akhirnya akan bisa menggoda atau memancing pihak-pihak yang lain baik eksternal maupun internal supaya konflik ini menjadi lebih besar dan kemudian bisa direkayasa dan kemudian kalau bisa sukses akan memenangkan salah satu pihak yang berkonflik tadi itu. baik, berasal bermula dari konflik dari para individu. Bisa ditegaskan, dijelaskan juga, mungkin Pak Hikam dikelirkan siapa individu ini yang kemudian bermain, yang akhirnya membuat organisasi ini kemudian juga ikut tersangkut. Secara umum saya kira publik terutama warga Nahdliyin dan PKB sudah tahu bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan konflik pribadi ini terutama tentu adalah sekjen dari PBNU, Gus Ipul, kemudian Gus Ami sendiri, dan juga Gus Yahya sebagai Ketua Umum Tanfidiyah PBNU. Dan ini kemudian menjalar ke internal yang ada dari PBNU sendiri maupun di DPP PKB. Nah inilah kemudian akhirnya upaya-upaya saling membuat semacam institusionalisasi konflik yang pada akhirnya tidak menguntungkan dua-duanya. Tapi alhamdulillah ini sudah berakhir karena ternyata DPP PKB hasil muktamar Bali kemarin sudah legitimate secara legal formal, secara politik dan bahkan juga menurut saya juga secara etik. Baik, hasil muktamar kemarin di Bali yang Ya, kemudian mengumumkan kepengurusan baru memang sudah ditandatangani, diresmikan juga oleh Kemenkumham, begitu Prof. Burhanuddin. kabarnya Tapi begitu. betul, betul, Kabar. betul Pak Hikam. Nah, Prof. Burhan, tapi kemudian masih ada pihak juga untuk berupaya ini menyelenggarakan adanya muktamar tandingan. Tapi kalau kita dengarkan Gus Yahya tidak menghendaki disebut sebagai muktamar tandingan, melainkan muktamar lagi. Bagaimana pandangannya Prof. Burhan? Ya, saya setuju dengan Bung Ais Hikam ya, bahwa ada persoalan personal yang melibatkan terutama Gus Yahya dengan Caimin, dan itu bisa kita telusuri cukup panjang karena kita tahu Gus Yahya sangat dekat dengan Gus Dur, beliau salah satu juru bicara Gus Dur ya. Kemudian Caimin terutama eh, eh, konfliknya dengan PKB Gus Dur itu masih menyisakan luka, terutama di kelompok loyalis Gus Dur. Dan kalau kita lihat hasil muktamar Lampung sebelumnya, itu terlihat sekali Caimin lebih mendukung Kiai Said Agil Siraj, sementara Gus Yahya mendapatkan dukungan dari kubu lain ya. Dan itu menjalar, terutama setelah Gus Yahya berhasil mengalahkan Kiai Said Agil Siraj dalam muktamar Lampung. Dan bertemu dengan kepentingan pihak luar yang kita tahu cukup gregetan melihat manuver Caimin yang dianggap tanda kutip ya kurang bisa ditertibkan. Nah, tetapi Caimin kita tahu itu orang yang sangat pintar sekali ya, sangat lihat ya, melihat cuaca politik, kapan dia harus ngegas, kapan dia harus ngerem ya. Memang dalam konteks Pilpres 2024 kemarin ya beliau dianggap kurang taat pada kesepakatan koalisi pemerintahan Jokowi dengan mendukung Anies Baswedan. Tetapi setelah Pilpres dan Pileg selesai, Caimin pintar sekali bermanuver untuk kemudian tarik ulur dan menunjukkan tanda kutip ya loyalitasnya kepada Pak Jokowi dan kepada Pak Prabowo yang akan melanjutkan tongkat estafet pemimpinan nasional, terutama pasca Oktober. Itu ditunjukkan terutama ketika Caimin
itu tidak mendukung Anies Baswedan, meskipun DPW PKB Jakarta sudah mengeluarkan rekomendasi mendukung Anies Baswedan. Termasuk dalam soal-soal strategis lain, kedatangan Caimin dalam acara-acara besar koalisi Indonesia Maju, termasuk terakhir di acara Rapimnas Partai Gerindra, itu seperti memberikan semacam sinyal kepada Prabowo bahwa PKB di bawah Caimin tidak akan menjadi anak nakal lagi. Dan karenanya saya tidak kaget, Putri, kalau kemudian Kumham ya di bawah menteri yang baru, yang notabene adalah kader Gerindra, itu menerbitkan pengesahan Muktamar Bali yang meneguhkan sekali lagi kepemimpinan Caimin dengan backup baru yang tak kalah kuat, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Baik, dengan disahkannya kepengurusan baru ini, apakah artinya sudah tertutup peluang bagi pihak-pihak yang berseteru berseberangan untuk mengadakan muktamar tandingan? Karena kalau juga diselenggarakan, belum kunjung juga dilakukan, apakah kemudian ketika kepengurusan dari PKB hasil muktamar Bali juga sudah disahkan oleh Kemenkumham, artinya sudah tertutup adanya muktamar tandingan ini? Ya, saya kira memang kalau kita bicara tentang legal formal atau hal-hal yang dibuka sifatnya politik, saya kira kalaupun toh ada muktamar PKB lain atau muktamar PKB tandingan, mestinya itu tidak terjadi. Jadi persoalan-persoalan PKB di luar Muhaimin Iskandar mestinya dengan SK Kemenkumham itu sudah wassalam dan tamat. Karena secara legitimate kepengurusan PKB yang baru versi muktamar Bali itu sudah diakui oleh negara. Apalagi misalnya yang kita tahu bahwa ada Kiai Ma'ruf Amin di situ. Bukan hanya hadir ya ketika muktamar, tapi per hari ini Kiai Ma'ruf Amin adalah sebagai Dewan Syuro yang saya kira ini menegaskan ada unsur Kiai Ma'ruf Amin posisinya sebagai wapres, mewakili negara dan juga menjadian bagi dari PKB. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya sulit bagi saya membayangkan akan ada muktamar-muktamar PKB yang lain sebagai upaya misalnya untuk menggeser posisi Caimin. Cuman kan dalam politik kita tidak pernah tahu ya. Kenapa begitu? Kalau kita melihat bagaimana upaya-upaya untuk membelah partai atau mencoba untuk membuat partai tandingan itu kan terjadi beberapa tahun yang lalu seperti yang terjadi pada Partai Demokrat. Siapa yang bisa menyangka tiba-tiba ada Demokrat versi Deli Serdang, Pak Muldoko saat itu. Padahal publik tahu saat itu adalah ketua umumnya secara sah dan legitimate adalah AHY dan kemudian juga SK Kemenhumnya juga adalah sangat legitimate dan diberikan kepada Demokrat versinya AHY. Tapi setelah ada Demokrat tandingan, kan AHY cukup kelelahan menghadapi itu secara hukum. Ada PK, ada kemudian pengadilan dan sampai ke Mahkamah Agung. Yang ingin saya katakan adalah kalau kita membaca dengan logika normal, logika hukum termasuk logika politik, mestinya PKB lain ini atau muktamar PKB yang lain ini tidak akan terjadi. Karena dari berbagai penjuru sudah tak ada pintu dan tak ada celah untuk melakukan tandingan-tandingan untuk menegaskan ada PKB lain di luar Muhaimin Iskandar. Nah, yang kedua saya membaca memang bagaimana dukungan publik ya terkait dengan legitimasi PKB-nya Muhaimin Iskandar. Banyak yang memang dalam tanda kutip ya menyayangkan kok ada gerakan-gerakan politik yang mencoba untuk bikin muktamar PKB lain di luar PKB yang sudah sah, karena ini tidak elok secara demokrasi, ini tidak ajak secara demokrasi. Kalau tuntutan untuk melakukan muktamar PKB itu muncul dari internal partai, mungkin karena faktor ketidakpuasan, mungkin karena kinerjanya dianggap tidak bagus, itu dianggap rasional, karena memang partai itu ada dinamika dan ada goncangan. Tapi kalau ada pihak-pihak eksternal, outsider, yang mencoba untuk mengkooptasi sebuah partai politik dengan bikin tandingan, itulah yang sebenarnya sejak lama publik akan mengutuk. Publik tidak akan menganggap itu sebagai suatu sah yang sehat. Oleh karena itu bagi saya, karena ini kita selalu berdiri di atas demokrasi, supaya partai politik itu independen dan otonom, mestinya tak ada upaya-upaya untuk ya membuat partai-partai yang sebenarnya ini sebagai upaya untuk membelah dan mengambil alih yang lain. Baik, jika